Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Kartini, mahasiswa dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus manipulasi laporan keuangan Wana Arta dalam pandangan etika akuntan profesional dalam praktik. Studi kasus manipulasi laporan keuangan Wana Arta. OJK mengambil langkah tegas mencabut izin terdaftar perusahaan akuntan publik atau KAP yang terlibat kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life. KAP yang terlibat memanipulasi laporan keuangan ialah Kosasih, Nurdiaman, Multadi, Cahyo, dan rekan, yang juga anggota Crow Horwath International. Langkah ini diambil regulator setelah mencabut izin usaha Wana Arta pada 5 Desember 2002 lalu. Tak hanya mendapat sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan juga membekukan izin akuntan publik Nunu Nurdiaman mulai 28 Februari 2023 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61-KM.1-2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang sanksi pembekuan izin kepada akuntan publik Nunu Nurdiaman. Dengan sanksi tersebut, KAP Nunu Nurdiaman dilarang memberikan jasa asurans dan non-asurans, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Jasa asurans itu meliputi jasa audit atas laporan keuangan, jasa review, dan jasa asurans lainnya. Sedangkan jasa non-asurans meliputi jasa selain asurans yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, menjelaskan pencabutan yang dilakukan oleh OJK merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pengawas Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB. Ogi menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap profesi lembaga penunjang. OJK mengeluarkan sanksi berupa pembatalan surat tanda terdaftar di OJK, kata Ogi dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada hari Senin, tanggal 27 bulan 2. Selanjutnya ada manipulasi laporan keuangan. Sebagaimana diketahui, Wana Arta menggunakan jasa KAP Crow Indonesia untuk periode tahun buku 2014 sampai dengan 2019. Regulator memang belum membeberkan secara rinci poin apa saja yang dilanggar oleh KAP tersebut sehingga harus dicabut izin terdaftarnya. Namun, pada laporan keuangan tahun 2019, OJK menemukan adanya praktik manipulasi yang dilakukan oleh Wana Arta Life. Berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit, OJK menemukan ada polis yang tidak dicatat dalam laporan kewajiban senilai 12,1 triliun rupiah. Ogi menjelaskan, kewajiban perusahaan awalnya terlihat normal dengan kewajiban sebesar 3,7 triliun rupiah, aset sebesar 4,7 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 977 miliar rupiah. Akan tetapi, ternyata ini manipulasi pihak Wana Arta. Ogi mengatakan pembukuan keuangan Wana Arta Life diaudit, namun kantor akuntan publik menyatakan ada polis yang tidak tercatat. Saat dimasukkan dalam catatan laporan keuangan perusahaan, maka liabilitas atau kewajiban pada 2020 meningkat menjadi 15,84 triliun rupiah. Ini naik sekitar 12,1 triliun, katanya. Tingginya selisih antara kewajiban dan aset ini adalah akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis saving plan. Pada 2018, OJK sudah memerintahkan Wana Arta menghentikan pemasaran produk tersebut. Wana Arta menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Inilah yang membuat Wana Arta merekayasa laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK. Selain memanipulasi laporan keuangannya, Wana Arta juga tidak memiliki kecukupan nilai jaminan untuk membayar seluruh kewajiban nasabahnya. Ketua Konsorsium Aliansi Korban Wana Arta Life,
Johannes Buntoro Vistanto mengatakan dana jaminan Wana Arta Life saat ini hanya sebesar 170 miliar rupiah. Jumlah tersebut jauh dibandingkan kewajiban yang harus dibayarkan Wana Arta, yaitu 15,9 triliun rupiah. Informasinya, dana jaminan Wana Arta Life hanya sebesar 107 miliar rupiah, katanya saat dihubungi katadata.co.id pada hari Selasa tanggal 17 bulan 1. Johannes dan beberapa perwakilan dari korban Wana Arta Life kemudian melakukan audiensi dengan OJK guna mempertanyakan mengenai kejelasan pembayaran polis. Johannes mengatakan, kami sudah tanyakan bahwa aset Wana Arta Life yang saat ini tidak mencukupi bahkan tidak sampai 500 miliar rupiah, ini gimana? Utangnya dia kan belasan triliun, gimana cara mengembalikannya? Artinya, menjadi tugas pengawasan dan perlindungan OJK terhadap konsumen. Bila mengacu pada neraca penutupan yang disampaikan manajemen PT WAL, sisa aset yang dicatatkan sebesar 3 triliun rupiah dan liabilitas 15,9 triliun rupiah, Presiden Direktur Wana Arta Life Adi Yulistanto membeberkan adanya penyusutan aset milik perusahaan sebab putusan pengadilan mengatakan aset 2,4 triliun rupiah dirampas untuk negara. Namun demikian, pihaknya masih menunggu amar putusannya. Aji mengatakan, kita perkirakan aset sebesar 300 miliar rupiah masih ada di dalam neraca. Liabilitas yang bisa kita akses itu Juni 2022. Banyak dari catatan-catatan manual yang sudah kita update untuk neraca penutupan. Sementara untuk aset diperkirakan mencapai 300 miliar rupiah dan terdapat aset tetap berupa kas di bank, pajak tangguhan, dan beberapa aset lain, di mana perbandingan antara liabilitas dan ekuitas yang ada mencatat total aset yang tersisa dalam neraca penutupan yaitu sekitar 3 triliun. Dalam pandangan etika akuntan profesional, tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Crow Indonesia dan Wana Arta Life dianggap melanggar prinsip integritas, objektivitas, dan kejujuran. Adapun ancaman dan pencegahannya. Ancaman terhadap profesi akuntan mencakup pencabutan izin dan pembekuan izin, menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar etika. Pencegahan tindakan serupa melibatkan peningkatan pengawasan oleh OJK dan penguatan tindakan disipliner. Akuntan perlu mengutamakan independensi, transparansi, serta kewaspadaan terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan perusahaan dan nasabah. Pelibatan pihak ketiga untuk audit dan pemeriksaan independen dapat memperkuat integritas laporan keuangan dan mencegah potensi manipulasi. Lalu ada penunjukan profesional. KAP Crow Indonesia mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh klien. Proses pemeriksaan dan audit yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah praktik manipulasi laporan keuangan. Keterbukaan dan transparansi dalam penyampaian informasi keuangan juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Sanksi yang diberikan oleh OJK dan Kementerian Keuangan dapat dianggap sebagai langkah preventif yang memberikan sinyal bahwa pelanggaran etika tidak akan ditoleransi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.